Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Febriana, kelas 9A akan mempresentasikan tentang perkembangan politik Super Semar. Rangkuman masa Orde Baru tahun 1966-1998 pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat. Isi teritura tersebut yaitu bubarkan PKI, membersihkan kabinet Dwi Karo dari unsur-unsur gerakan 30 September, turunkan harga. Rangkuman masa Orde Baru 1966-1998 gunakan memulihkan keamanan negara pada tanggal 11 Maret 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah pada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pemulihan keamanan dan kewibawaan pemerintahan. Surat ini dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret. Atau Super Semar Super Semar adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarga Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. B. Penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pemulihan politik luar negeri. Indonesia bebas aktif. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dan Indonesia dan Tun Abdul Rojak dari Malaysia. Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Ikut pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan pendatangan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. C. Penyederhanaan partai politik. D. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintahan berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan menangkan pemilu. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan, dan hasil-hasil menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah 1. Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan.
Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. A. Repelita 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, pangan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari, malari. B. Repelita 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. C. Repelita 3 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada ajas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapat, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam membangun, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan memperoleh keadilan. D. Repelita 4 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 5 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. F. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994 membangun berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat di Indonesia mengalami perubahan baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun kebudayaan. Berikut penjelasannya. Kehidupan sosial pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan itu dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, jumlah kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program perbaikan kesejahteraan rakyat pada masa Orde Baru antara lain transmigrasi adalah program perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah lain yang di dalam wilayah NKRI. Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Puskesmas dan posyandu adalah dua fasilitas kesehatan yang didirikan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dibangun sejak ditetapkannya konsep puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada 1968. Sementara posyandu hadir sejak 1984. Pendidikan. Pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru adalah penciptaan kesempatan belajar yang lebih luas diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi beberapa jenis lapangan kerja yang diperlukan untuk pembangunan nasional.
Pada masa Orde Baru muncul sebuah konsepsi pendidikan yang bernama Sekolah Pembangunan yang diajukan oleh Masyuri SHT selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan P dan K. Dalam kondisi tersebut para siswa dikenakan jenis lapangan kemungkinan untuk memberi jasa melalui. Dalam konsepsi tersebut, para siswa dikenalkan pada jenis lapangan kerja di lingkungan kerja agar mereka mampu melihat kemungkinan untuk memberi jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tapi juga diperkenalkan dengan sejumlah pekerjaan kira-kira dapat dilakukan. Dengan cara itu, mereka dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja yang akan dihadapi dalam rangka memberi kesempatan belajar yang luas. Pemerintah Orde Baru melaksanakan beberapa program, yakni 1. Instruksi Presiden Inpres Pendidikan Dasar. Adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat, tercatat pada periode 1993 atau 1994 hampir 150.000 unit SD Inpres. Telah dibangun program pemberantasan buta huruf dimulai tanggal 16 Agustus 1978. Program wajib belajar dimulai pada 2 Mei 1984. Program Gerakan Orang Tua Asuh GNOTA Kebudayaan pada masa Orde Baru. Usaha peningkatan dan perkembangan seni serta budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan perkembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upacara ini diwujudkan dengan pencatatan purbakala jumlah peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala, rehabilitasisi, serta perluasan museum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.